warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Haji Ali Muhammad Dalib, hadir di tengah kita, nasihat kita Bapak Haji Bambang, kemudian ketua, sekretaris, juga pengurus yang lainnya. Alhamdulillah, kegiatan di masjid kita sudah terjadwal. Izin melapor juga kepada penasehat. Minggu pertama itu kajian fikih teman. Minggu kedua kajian hadis. Minggu ketiga kajian nafsi. Dan sekarang minggu keempat kajian tasawuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita baca Al-Bidawul Cimarah. Saya membacakan, bapak-bapak panjenengan silakan untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna walhamdulillahi Alhamdulillahi qadradina qadina billahi rabban billahi wa rabban bil islami dina Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rasulullah wa bil Qur'ani imama al-imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalallahu wa bi kulli rasulin arsalallahu wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'athu insyaallah minal aminin
lana mamada ya wasiat adalah merupakan sebuah kebiasaan di mana muqaddimah itu selalu diawali dengan basmalah, hamdalah, wassalat wassalamu ala rasulillah. Ini sebuah kebiasaan, sesuatu yang mengikat, di mana untuk memulai itu diawali dengan basmalah. Kenapa kita cenderung selalu diingatkan agar supaya mengawali segala sesuatu dengan kalimat atau bacaan basmalah? Karena begitu mudahnya orientasi kita berubah atau berbeda dari yang semestinya. Dalam menstatuskan, contoh saya minum, kalau tidak berorientasi bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bisa jadi minuman ini atau proses atau pelaksanaan minum ini menjadi sebuah awal dari malapetaka buat saya. Karena minuman dan makanan dan apapun yang orientasinya atau statusnya tidak lillahi ta'ala kan, maka lagi-lagi potensi untuk belok, salah jalan dan sebagainya sangat besar. Kalau dalam doa kita selalu dikatakan minta sholati wal nusuki wal mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah tarbiyah sekaligus juga warning buat kita, karena begitu banyak kekiniannya orientasi manusia itu kemudian menjauh dari Rasulullah mahyaya. Bukan cuma ibadah kita, sholat kita dan lain sebagainya, hidup kita pun. Tapi lagi-lagi kita mendapatinya hidup kita seakan-akan untuk mencari kesenangan, hidup kita untuk mencari jabatan, hidup kita untuk mencari kalimat bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ini menjadi sebuah
fondasi buat kita dalam hal apapun. Nah, waktu mohon izin saya karena membiasakan ya, hanya membiasakan. Jadi yang saya dapat dulu pakai bahasa Jawa dulu, baru kemudian ke bahasa Indonesia. Jadi saya mohon izin gitu semuanya di sini ya. Wabatullah anakun dalam sausai mata kodam minal basmala walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hadhihi maqudami ila wasfiyati wa wasfiyatul mustafa wasiyatikan nabi kami alaihi muqaddamin kasihkan nabi sallallahu alaihi rahmatan wassalamu ala keselamatan musawasiyat lil ali bin Abi Thalib paling Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramu mugo ya sallallahu alaihi wasallam perahu panen wajahe Sayyidina Ali. Setelah pengarang ini memukadimah mengawal dengan kalimat tadi, maka kemudian musannif atau pengarang Imam Sya'rani memberitahu kepada kita bahwa ada sebuah wasiat yang mana wasiat ini disampaikan oleh atau dari baginda Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian qala Daus Ali da'ani min balidi in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khallawtu wa qalu li persepek sapa ingsun mau bareng serta kanjeng Nabi fi manzilihi dalam umai atau griyone dalam kanjeng Nabi. Fa qala monggo Daus kanjeng Nabi limaring ingsun ya Ali doa Ali atau Nabi sira minni saking ingsun iku bimanzilah di Harun Allah kedudukannya Nabi Harun bin Musa saking Nabi Musa. Pada satu saat, pada satu momen atau satu kesempatan, saya Ali dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya hanya bersama dengan baginda Nabi di kediaman beliau, hanya berdua. Dan ketika berdua itu baginda Nabi kemudian menyampaikan, mempertegaskan kepada saya, kata Sayyidina Ali, bahwa wahai Ali, posisi atau status ente kamu bersama dengan saya sebagaimana posisinya Nabi Harun bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Artinya duet atau kolaborasi yang luar biasa dahsyat dalam menegakkan dakwah, dalam memperjuangkan agama Allah. Di mana kita sama-sama tahu Nabi Musa itu karena kalau nggak bisa nyebut cadel ya. Nabi Musa itu perlu orang atau sosok yang dalam komunikasinya lebih baik, maka kemudian ditunjukkan Nabi Harun alaihissalam mendampingi Nabi Musa dalam memperjuangkan risalah nubuwah. Nah, kemudian annahu la nabiyya ba'di, tetapi bahwasanya sama-sama diketahui tidak ada nabi setelahku. Artinya apapun yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tentu ini bagian tak terpisahkan dari perjuangan dalam menegakkan dakwah risalah nubuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman satunya yang sudah urusika wasiat sama yang sudah silo. Kalau urusika itu ya Allah fikir mudhari yang kemasukan dhamir mutaharrik maka nasab. Oh iya itu bahagia. Hamzahnya itu lil mudhari, kaknya itu diambil dari dhamir iyyaka. Kalau dulu kita masih sama-sama belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, maka ada isim dhamir namanya iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna, iyayana. Itu kalau orangnya ada di depan kita pakainya iyaka. Maka kemudian kalau dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau kemudian kita masih lupa, masih mikirin apa tahu gitu kalau bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in padahal ada di depan kita. Mungkin masalah alfiahnya dia masih udah luar kepala dia mungkin itu.
Ya Allah, al-yawma inna lillahi ila dino biwasfiyatin kelawan wasfiyatin anta lamun temerasa sapa sira hafidha tegese merasa sapa sira ing wasfiyat ishta tukang alim atau pinter. Baginda Nabi dalam menyampaikan wasiat ini sudah memberikan sebuah clue, sebuah bonus. Wahai Ali, saya berwasiat, saya kasih wasiat kepada kamu. Kalau kamu mampu menjaga ini, mampu melaksanakan wasiat ini, ishta hamidan, maka pasti kehidupan kehidupan kamu akan terpuji. Nah, di sini adalah merupakan sebuah jawaban sekaligus juga celah atau kesempatan buat kita. Saya yakin, aku yakin tidak ada di antara kita yang tidak pengen diharuskannya kurang tepat. Maka lempengan ini bagian Nabi ngasih tahu, kalau ente mau hidup terpuji, ista'abidan, maka jagain, jalanin wasiat ini. Bukan cuma itu kata baginda Nabi, keluar atau oleh-oleh atau perolehan yang akan dinaik bagi saya dan tentunya juga bagi kita kalau mampu menjaga wasiat ini adalah wa mutta syahidan, dan ente kalau mati status kematian ente adalah syahid. Yang mengidolakan, yang menomorsatukan mati syahid, sayang seribu sayangnya, caranya salah. Pengen mati syahid, masjid yang dibom. Naudzubillah. Bagaimana itu cara berpikirnya? Kemudian menghidupkan kembali dengan status sebagai orang yang ilmu alim di bidang fikih, aliman, dan juga orang yang alim atau orang yang pintar. Artinya hadirin para jamaah bapak-bapak yang kami muliakan, bahwa ketika nanti episode kedua dengan tanda kutip kita semuanya yakin, hakul yakin, setiap selesai pembacaan kalimat tahlil atau tahlilan mau selesai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namus wa alaiha nub'atul insyaallah ta'ala minal aminin. Dan kehidupan besok di alam barzakh atau alam kubur, karena alam kubur juga alam, banyak penghuni alam kubur atau alam barzakh. Buktinya ya Allah, ada firman Allah yang bunyinya Rabbil akhir dan ila ajalil qarib fa asaddaqa wa aqum min as-solihin. Itu bukti betapa bahwa mereka yang statusnya sudah almarhum atau almarhumah pengen banget hidup lagi di alam dunia seperti kita. Dan kemudian wa 'alaiha naqul wa 'alaiha naqul, dan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita bermodalkan, kita jadikan modal untuk dibangkitkan lagi dalam keadaan yang terselamatkan. Nah, dengan wasiat ini pula ketika nanti kita ditanggikan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita statusnya adalah orang yang faqih, orang yang alim. Jadi wasiat yang akan diberikan oleh baginda Nabi, oleh-olehnya atau keuntungannya ada tiga. Yang pertama, hidup akan terpuji. Tentu dimensinya dimensi baginda Nabi, sudut pandangnya bukan sudut pandang kita. Yang kedua, matinya kita statusnya adalah mati syahid. Dan yang terakhir, dibangkitkannya kita nanti dalam dengan status sebagai orang yang alim, orang yang faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa isi wasiatnya? Tadi perolehannya atau hadiahnya sudah. Ya Ali, man akala, man utawi sapane wong iku akala mangan sapa batal halal ing barang kang halal, sofa mongko bening opo di bening artinya jernih bersih, opo di nuhu agama man waroko lan tipis, opo qalbuhu atine man walam yakun lan ora ono iku lidawat ini maring doane atau panjune man opo hijabun alim. Ini wasiat yang pertama. Wahai Sayyidina Ali, siapapun orangnya yang bisa, yang mampu menjaga kehalalan makanan dan minumannya, subhanallah.
Wasiat tadi kita ketika mendengar perolehan atau hadiah yang kayaknya wasiatnya anu banget ini, apa susah dan lain sebagainya. Ternyata yang diwasiatkan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali adalah sesuatu yang tiap hari kita jalani. Kata baginda Nabi, siapa orang yang mampu jaga kehalalan apa yang dimakan, ya Allah, maka jawabannya yang pertama sofa diburu. Sofa itu artinya bersih. Nah, ini tadi nyambung kepada apa yang disampaikan oleh Mas Yul. Malam hari ini giliran atau jadwalnya kita ngaji tentang tasawuf. Nah, tasawuf itu diambil dari kata-kata sofa yang artinya bersih. Nggak tahu siapa yang mulai itu bangku yang di pojokan disebut sofa itu. Hah? Itu siapa yang mulai itu? Ada bangku disebut bangku sofa, ada bangku disebut bangku apa lagi? Bangku males kalau Betawi itu, yang ada senderannya itu. Ada bangku Betawi yang ada 4 biji meja yang belum dan sebagainya. Nah, kalau tasawuf itu dari Sulafil Mujarrad, tasawuf yang tasawufan. Kalau sofa artinya bersih, tasawuf itu membersihkan. Saya ulang lagi, kalau sofa bersih, tasawuf itu proses membersihkan. Maka ngaji kita, karena ngaji tasawuf rata-rata, bukan rata-rata, kebanyakan lah, begitu ya, kebanyakan. Termasuk saya yang ngomong itu masalah lebih kesinggung, kejewer, kegampar, kena dan lain sebagainya. Seakan-akan apa yang kita jalani itu salah semua. Seakan-akan. Lagi-lagi karena pembersihan. Karena membersihkan. Ya Allah, saya pengen menambahkan sebelum membahas tentang tasawuf itu ya. Kenapa kok kita perlu sebagai umat Islam itu, walaupun mohon maaf beribu-ribu maaf, saudara kita ada yang anti banget dengan paham atau ilmu atau bidang tasawuf, ada yang mengharapkan belajar tentang tasawuf, bahkan karya monumental Ihya Ulumuddin dari Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi sampai dilarang untuk dibahas, dipelajari dan sebagainya. Padahal Imam Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karya atau dalam salah satu kitabnya Sarana Sulul Iban itu mendeskripsikan begitu. Kalau bicara tentang manusia itu punya bawaan pabrik. Bawaan pabrik dan bahasa cegernya itu dari sononya. Pasti yang namanya manusia itu punya apa? Nafsu. Lah, nafsu itu yang jarang-jarang kita jabarkan adalah yang pertama adalah nafsu yang bersifat qalbiyah, dari hati. Baru di hati berada. Kita pengen ngomong apa, kita pengen makan apa, kita pengen jalan kemana, kita pengen jadi apa, kita pengen dekat apa siapa dan lain sebagainya. Itu mulainya dari hati. Dan lagi-lagi walaupun masih di dalam hati, tetap Allah akan memberlakukan hisab, tetap ada pertanggungjawabannya. Maka pentingnya ketika kita tahu ada pembacaan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum billah. Kalau yang di dalam hati ini kita mau perjelas, kita mau realisasikan, kita mau laksanakan yang di dalam hati kita, autufuha, atau yang di dalam hati ini kita sembunyikan. Kayak sekarang saya ngomongnya begini, waduh, jadi kudu rapi, kudu bagus, kudu kelihatan pintar nih saya nih, supaya gak malu-maluin Kiai Masur, supaya nanti pada wah iya guntur bagus sama itu nafsu yang qalbiyah begitu. Lagi-lagi ini kalau kita mau nampakkan, kita mau perlihatkan atau kita sembunyikan,
tidur, kita pengen berhubungan badan sama istri kita pengen bahwa merasakan zona nyaman dan lain sebagainya. Itu nafsu-nafsu yang bersifat jasmani. Dan kalau kita berkutat atau belum selamat dari nafsu-nafsu yang bersifat jasmani, sejatinya kita belum ada bedanya dengan binatang atau hewan. Kalau kita berkutat makan, minum, berhubungan badan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nafsu itu adalah nafsu yang bersifat al-farjiyah, nafsu berorientasi kepada kelamin atau kemaluan. Betapa banyak cerita dalam kehidupan kita, sosok figur tokoh, bukan lagi tokoh sebuah provinsi, tokoh nasional rontok, hilang, delesep gara-gara nafsu al-farjiyah. Nah, inilah kemudian Imam Nawawi memberikan peringatan betapa pentingnya ilmu tasawuf. Kenapa? Contoh, kita sudah menguasai bidang tertentu, bahkan dikuatkan dengan gelar akademisi kita. Lagi-laginya Pak, kalau tasawufnya kurang bermain, kurang dijalankan, maka yang ada, naudzubillah, kesombongan. Apalagi ketika seseorang tersebut biasa diberikan kesempatan untuk pegang mic, yang kemudian ketika pegang mic seakan-akan dia bebas untuk menyampaikan, menguraikan apapun. Mohon izin tadi karena ada nafsu yang bersifat qalbiyah, nafsu bersifat hati. Banyak di antara jamaah, banyak di antara kita yang ketika kalimat itu terucap, orang tersebut sudah mampu merasakan ini hanya nafsu yang keluar lewat mulutnya. Bahkan ketika khutbah Jumat, ini hanya nafsu yang keluar dari mulutnya orang tersebut. Ya tentu saya tidak perlu mendeskripsikan bahwa ketika cacian, ketika makian, ketika menjustifikasi atau nuding dan lain sebagainya, tentu saya tidak perlu menguraikan itu. Tetapi dari sini mudah-mudahan kita sadar betapa pentingnya menyempurnakan orientasi atau keilmuan kita dengan sudut pandang tasawuf. Karena itu tadi bebenah, bebersih. Masjid ini sudah luar biasa, karpet dan lain sebagainya. Tapi apa jadinya kalau jangankan setahun, sebulan, seminggu aja nggak divakum, nggak disedot atau disapu lah, dan dipel kayak apa banyak. Coba mari kita bayangkan, mari kita evaluasi betapa hati kita ini Pak yang nempel kotorannya juga kayak apa banyaknya, sementara kita tidak juga menyadarinya atau membersihkannya. Oleh karena itu, maka para ulama, kiai-kiai, guru-guru kita itu selalu ngajarin, ingetin kita. Bahkan ketika habis sholat, pada bulan maktubah, kita sangat dianjurkan untuk membaca istighfar 3 kali. Tuh, lagi-lagi proses membersihkan. Kenapa? Bahkan ketika lagi sholat Pak, bukan kerjaan yang lain, hati kita, pikiran kita masih belum nyambung. Satu tiga kalau dua iya karena saya sudut pandang ilmu sorof ilmu nahu ada di depan kita. Oh kamu iya itu kepada Tuhan, kepada Allah ada, tapi ini kita tak di mana. Maka ketika sholat wajar kalau kemudian kita sangat direkomendasikan, dan itu ada hadisnya Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ke materi kita, mohon maaf kejauhan. Ya Allah, orang yang mampu menjaga makanannya itu tetap halal. Halal itu bukan cuma, mohon maaf, ini air putih. Jelas halalnya dibakar air putih, kecuali air atau minuman yang lain-lain, maklum. Tetapi yang jarang-jarang orang zaman sekarang itu perhatikan adalah belinya air ini pakai duit yang bagaimana sumbernya. Naudzubillah Pak. Orang kita kadang-kadang Masya Allah
sampai dikatakan begini, kalau pengen korupsi hilang di Indonesia, ya berarti sama saja menginginkan kiamat datang lebih cepat, katanya pengen gitu. Saking skeptisnya. Jangan generalisir. Masih banyak pimpinan, pegawai dan lain sebagainya yang mau memperjuangkan kebersihan ataupun perang terhadap korupsi dan lain sebagainya. Masih terlalu banyak. Ya Allah, kemarin duitnya diunjukin ke kita. Itu manusia, itu kita, orang, bukan. Kalau bicara nafsu benar-benar unlimited, nggak ada batasnya. Maka yang terpenting menjaga status kehalalan itu adalah bukan cuma objeknya atau zariahnya, tetapi yang paling penting adalah beli pakai apanya. Atau kalau misalnya ini kita ngambil dari warung, tahu-tahu ngambil aja. Kayak zaman dulu kita masih sekolah tuh, makan bakwan atau makan gorengan, makanan 3, ngakunya atuh dan lain sebagainya. Bakwannya mahal. Itu yang bisa pakai kesinggung Pak, makanan begini itu. Dan wajib. Masya Allah. Nah, orang yang mampu menjaga status kehalalan makanan dan minumannya, yang pertama sofa di tubuh, agamanya akan jernih. Nyampe di sini aja Pak, kita semuanya udah nggak punya muka atau nggak berani untuk dagang lagi. Kenapa? Karena suku sekarang bicara tentang agama, bicara tentang Islam saja Pak. Betapa kita itu terkotak-kotak, terbelah-belah, terpisah-pisah. Contoh saja begini Pak, kita sebut figur atau tokoh. Kita sebut tokoh agama ya, si A misalnya. Ketika kita sampaikan, jangan lebar-lebar, dan di sini aja di forum kita ini, maka tentu ada yang senang ataupun ada yang sebaliknya. Gue mau gak resep sama dia. Tuh, iya itu memang gurunya situ. Kalau saya mah nggak pernah guru kayak begitu. Apa dia ngomong begini dan lain sebagainya. Apakah berkenaan dengan keilmuannya, orientasinya, dan lain sebagainya. Kita yang pakai sarungan seperti ini, bagi sebagian saudara-saudara kita yang kagak sarungan, ya mohon maaf, ini mah nggak sama sama saya. Segitu mudahnya. Kita yang belum ngatung atau belum cingkrang pakai celananya dianggap nggak sunnah. Kita yang belum miara jenggot dibilang kurang sunnah, nggak sunnah, dan lain sebagainya. Tuh, berbicara tentang agama. Jadi sekarang kalau mau ditanya begini Bang, orang Islam itu yang bagaimana sih? Ya Allah. Apalagi Indonesia ini mayoritas Islam, ada efek mayoritas. Tamparan buat kita untuk menunjukkan bahwa pantes bahwa Allah kemudian membuat cerita tentang agama di tempat kita, di wilayah kita sampai seperti ini adanya. Oh, ini bukan sebab, bisa jadi ini adalah akibat dari kita sebagai umat Islam. Pertama, kurang menjalani atau menghargai atau menjaga kehalalan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Riyadhah dan tirakat itu biasanya pakai puasa. Apakah puasa Senin Kemis, apakah puasa Nabi Daud, dan lain sebagainya. Puasa hari lahir atau hari kelahiran. Dan kemudian ketika berpuasa itu ada yang istilahnya mutih. Mutih itu hanya ketika berbuka dan bersahur hanya pakai air putih dan nasi putih. Dan nasi putihnya pun tidak sepiring. Ada yang tiga tuh ijazahnya pakai yang mana? Tuh, jagain Pak, jagain kehalalan apa kayak gitu. Maka mudah-mudahan ini evaluasi koreksi buat kita semuanya. Oh iya ya,
bisa jadi makanannya keluarga kita halal berhadiahnya, tapi pihaknya belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, waraqqa qalbuhu, orang yang menjaga kehalalan makanan dan minumannya, hatinya lembut, tipis itu maksudnya lembut, Pak. Sekarang ini Masya Allah, berita kriminalitas, anggap aja yang hari ini Pak, yang hari ini masih diangkat terus, ada seorang polisi menembak mati rekan polisinya, yang kemudian setelah didapati titik yang ditembak itu pelipis apa namanya ini? Apa di sini? Artinya kalau ditembak sampai mati tapi posisinya tidak di sini, rasanya mungkin apa bisa ketidaksengajaan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah di sini Pak, itu lagi-lagi manusia, hatinya bisa sekasar itu, dan itu kita juga. Pantas dan wajar Allah itu selalu memberikan peringatan kepada kita, summa radadnahu asfala safilina illa. Kita diciptakan dalam bentuk yang begitu sempurna, tapi kemudian kita juga bisa bersikap berperilaku yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang sekalipun. Lagi-lagi kalau kita pengen punya hati yang lembut, maka jangan pernah bergeming untuk menjaga kehalalan. Orang yang makan apa aja, orang yang minum apa aja, apalagi kalau sebutan sudah minuman. Kalau udah minuman itu kan berarti konotasinya udah yang kesono. Ya Allah, wajar kalau kemudian dia terjebak, terpenjara kepada hal-hal yang selalu membuat dia susah. Kenapa? Lagi-lagi karena hatinya penuh dengan ketabahan, kerakusan, penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Insyaallah. Nah, kemudian walam yakun lidakwatihi hijabun. Dan kalau orang mampu menjaga kehalalan makanan dan minumannya, doanya tidak ada hijab, artinya dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lompongan ini pula yang sekarang udah mulai susah, udah mulai jarang nyari di sekitar kita manusia, sosok, figur yang doanya tajam, Banyakan sekarang omongannya yang tajam. Pisau itu orang tajam itu kan. Kalau kita ngomong tuh, masya Allah, kayak diiris-iris pakai silet itu, omongan pedih banget, betapa ketika orang susah gitu. Lah, dalam uraian ini, orang yang mampu menjaga kehalalan makanan dan minumannya, doanya tidak ada penghalang. Subhanallah. 3 uraian penting ini, kunciannya adalah sesuatu yang tiap hari kita jalankan. Jaga halal makanan dan minuman, maka yang pertama kita dalam beragama bisa jernih, bisa murni, nggak menimbulkan, nggak ada kebencian Pak dalam beragama. Mari kita tanya Pak, kita tanya dalam diri kita. Apapun alasannya, siapapun orangnya, kalau berbicara konteks keagamaan masih ada kebencian sesama muslim atau muslimah, maka lagi-lagi perlu dipertanyakan. Sementara ada sebagian saudara-saudara kita justru dengan tanda kutip memelihara kebencian itu dengan alasan beda paham. Yang kedua, ya Allah, hati kita akan makin lembut lagi. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, bahkan ketika menyikapi kejahatan atau keburukan atau sesuatu yang negatif sekalipun, hati yang lembut ini mampu menerima dan bahkan mereduksi itu semua. Saya selalu dimanapun dan kapanpun
ada redaksi dari Ratibul Haddad Qudus Rusyad wa Qadul Hakim wal Bilad Alhamdulillah bin ala wal Haddad. Salah satu redaksi atau bacaan ratibnya adalah Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan berterima kasih bersyukur kepada Allah bahwa kebaikan dan keburukan baik desain atau terjadi karena kehendak Allah, kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kemudian kita melihat keburukan, kita seakan-akan betata-betete ngomong dasar neraka dan lain sebagainya, lagi-lagi Pak, perlu dievaluasi. Yang kadang-kadang mohon maaf, kita yang sering berjamaah melihat orang kagak tahu jamaah merasa lu ngomong dasar lu nggak tahu, ikutin dong saya nih. Baru kalau jamaah 27 derajat, 27 pahala kita dapat, rugi ente. Ayo jamaah, merasa lebih baik karena kita ahli ibadah. Atau ketika kita lebih alim, lebih pintar melihat orang yang bodoh, kita merasa lebih baik dari mereka. Lagi-lagi pola pikir, mindset, pemahaman yang seperti ini itu mencerminkan betapa hati kita belum punya kelembutan. Dan yang terakhir yang sangat kita harapkan, walam yakun lidakwatihi hijabun, tidak akan ada hijab doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi barang atau makanan dan minuman kita halal, sekarang sebaliknya, kalau yang kita makan itu haram. Ya Allah, ya Ali, man akala asyubuhata ishtaba alaihi dinuhu wa Allah qalbuhu, wa man akala al-harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa Allah yaqinuhu wa hajaba Allahu riba wa hajaba Allahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Kalau yang dimakan itu adalah barang-barang syubhat, syubhat itu remeng-remeng, ini halal apa haram dan lain sebagainya, maka pasti ishtaba alaihi dinuhu wa Allah qalbuhu, agamanya pun akan remeng-remeng Pak, dan hatinya pun begitu penuh dengan kegelapan. Sebab dan terakhir, orang yang makan jelas-jelas barang haram, objeknya haram, hukumnya juga haram, subhanallah, maka qalbuhu, hatinya yang mati. Dan kedua, agamanya sangat enteng, sangat ringan. Artinya apa? Agama itu betul-betul tidak berdampak sekali pada beliau, dan Allah menutup, Allah menolak segala doa-doanya. Ini saja ngaji kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan evaluasi buat kita semuanya dalam menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum. Pasti banyak salah, pasti banyak kurangnya. Untuk dan karena itu saya pastikan itu adalah keterbatasan dari kami Al-Fatihah. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, kajian perdana dalam tasawuf mungkin pada pertemuan yang akan datang bisa dijelaskan oleh guru kita. Jadi kitab yang dibaca itu apa, kitab apa, pengarangnya siapa, termasuk kategori kitab ringan, sedang atau berat. Nanti kita insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya. Karena misalnya untuk kitab materi yang sama dalam bidang tasawuf ada Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Nanti wawasan kita semakin bertambah. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya kalau bab tasawuf itu nanti banyak sekali yang berhubungan dengan pekerjaan hati. Kalau sholat, mohon maaf, sudah jelas tuh. Ada istilah dulu sholat cenggelat terberit kayak gitu, gimana nanti lu kira-kira gitu. Itu nanti kajiannya seperti itu. Jadi hampir seluruh apa yang ibadah yang kita lakukan itu akan dikaji dalam perspektif tasawuf itu dari persoalan hati.
bagaimana haji misalnya kan, itu gimana tuh? Haji itu kayak anak TK ya, muter-muter, jalan-jalan, saya lari-lari kan, ya karena tidak melihat apa namanya aspek spiritualnya, tidak aspek tasawufnya. Segera ini Bapak Ibu yang kami hormati, catatan kecil, dan alhamdulillah Pak Bambang, ibu-ibu banyak di atas. Mudah-mudahan ini akan bisa dipertahankan bersama, masih semakin bertambah. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, kalau Pak Tuntun ini nanti akan minggu keempat malam Ahad, Pak Tuntun. Nanti Ustaz Suwandi malam Ahad minggu pertama. Kalau Ustaz Asimu malam Senin minggu kedua. Kalau Ustaz Mujahidin yang nanti soal tafsir malam Senin minggu ketiga. Jadi tidak setiap malam Senin di Pak Oma. Jadi Pak Oma boleh tuh saya dicatat di rumahnya kalau apa namanya malam Senin ini, malam Senin ini, kalau malam Ahad ini. Subhanahu wa ta'ala, umur panjang fi ta'atillah, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita semua diolahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Para sekalian, untuk yang akan datang tidak perlu lagi nanti saya mukadimahi. Nah ini karena perdana jadi perlu saya mukadimahi. Nanti kalau berikutnya langsung Pak Guntur sampaikan materinya, dan mohon berkenan jika masih ada waktu dibuka peluang untuk barangkali ada jemaah yang mau tanya jawab. Saya kira demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu